masjid mukabbiran, kemudian sujudlah engkau dengan baca takbir, ghairu rafi'il yadaini, tanpa mengangkat tangan. Di saat sujud enggak pakai mengangkat tangan. Dan memang kalau mengangkat tangan kayaknya kikuk, sebab tangan yang mau diturunkan. Di saat tidak sujud tidak perlu mengangkat tangan, langsung sujud. Allahu Akbar. Wada' awalan 'alal ardi rukbataik, dan di saat engkau sujud hendaknya kau letakkan terlebih dahulu lututmu. Kalau mau sujud adalah Allah, lutut dulu. Ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Kalau mazhab Imam Malik tidak. Imam Malik adalah tangan dulu. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i. Semuanya punya hujahnya. Semuanya punya hujahnya. Cuman ada sebagian mazhab Maliki mengatakan, kenapa Imam Syafi'i kok begitu? Ya Imam Syafi'i nggak sempat tua. Coba ngerasain tua, pasti pakai mazhab Malik. Karena kalau orang tua paling enak tangan dulu. Allah Akbar. Di mazhab Malik, Malik umurnya panjang. Imam Syafi'i muda, sudah meninggal. Tapi tidak semuanya berdasarkan dalil. Itu hanya sekedar kadang-kadang omongan sebagian para pengikut lah. Ya Imam Syafi'i begitu. Karena beliau tidak sempat tua. Coba kalau tua pasti ikut Malik. Sebab yang paling mantap, coba lagi berdirinya. Mazhab Malik yang enak. Kalau berdiri mazhab Syafi'i, tangan diangkat dulu. Diangkat dulu. Ini mudah. Kalau sudah kakek-kakek, Allah. Mazhab Malik. Taib. Wada' awalan fi 'alal ardi rukbatak, lututmu dulu. Diamalkan lututnya dulu, tempelin ke bumi. Thumma yadaik, kemudian tangannya menyusul. Thumma jabhatak, kemudian thumma jabhatak, jidat. Thumma jabhataka maksyufatan, dalam keadaan jidatnya terbuka. Awas. Yang pakai imamah anak soleh, kalian bermadhab Syafi'i, bukan Hambali. Kalian madhab Syafi'i, jangan sampai yang tempat sujudmu jidatmu tidak bisa nempel ke bumi. Ini bisa, yang penting ada bagian jidat yang nempel ke tanah, ke tempat sujud. Imamahnya tolong diangkat sedikit dari jidatnya. Yang penting harus ada bagian jidat yang nempel ke, kalaupun selibetnya ketutup gak ada masalah, tidak harus kebuka, yang penting harus ada bagian yang terbuka. Bagian yang terbuka untuk sujud di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Sebab tidak boleh sujud kepada sesuatu yang bergerak bersama gerakannya orang yang sholat. Imamah bergerak bersama gerakannya orang sholat. Yang pakai cadar dibuka bagi mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Wada' anfaka ma'al jabhati, kalau bisa hidungmu juga kau tempelkan ke bumi. Subhanallah. Nah ini agak perjuangan bagi orang-orang yang hidungnya tidak terlalu mancung itu. untuk menempelkan hidung ke tempat sujud lumayan. Cuman alhamdulillahnya kok ada, menurut mazhab kita tidak sesuatu yang wajib hidung itu. Jadi kemurahan daripada orang-orang ajam ini. Yang wajib adalah jidatnya, sunnah ada hidungnya. Biarpun di sana ada mazhab yang mengatakan wajib hidungnya. Cuman katanya ada mazhab yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan hidung yang wajib, jidatnya enggak. Nah, ini lebih pusing lagi. Jadi sujud dengan hidungnya saja. Allah perkataan. Yang jelas mazhab kita Imam Syafi'i, jidatmu yang wajib. Dianjurkan hidungmu bisa. Wajah fi mirfaqaik, lah tadi sikumu seorang laki-laki dibuka. An jambaika, daripada pinggir badanmu. Jambek itu gimana sih artinya? Kalau kambing enak namanya sampil, betul. Yang digenak tuh yang ada tulang-tulangnya itu gurih banget tuh dibakar tuh. Tapi manusia apa namanya? Ya sudah sampil manusia. Pinggir begini nih. Yang ada tulang terus, yang ada tulang. Akil, ringankan, angkat batnaka, perutmu, an fakhidai, daripada dua
pahamu. Jadi kalau lagi sujud jangan ditempelkan perutmu ke paha. Ada tempelkan perut ke paha. Lagi-lagi itu jadi perempuan tidak. Kalau perempuan nempel semuanya. Kalau laki-laki, coba kalau laki-laki nggak pantas sih. Antara paha dengan perut ini dilonggarkan. Jadi kalau perempuan tidak seperti itu. Jadi perempuan lebih dianjurkan untuk merapatkan ke perempuannya. Ada sekarang penyakit perempuan. Ada sebagian perempuan gayanya sengaja dibuat-buat kayak laki-laki dan sebagainya. Dilatih dalam keadaan sholat kalian menghadap kepada Allah. Tentunya dengan tata krama dan adab yang diajarkan. Wal mar'atu la taf'alu dzalika, kalau perempuan tidak begitu. Wada' yadaika 'alal ardi hadwa mankibaik. Yang benar sujudnya. Letakkan tanganmu telapak saja, bukan lenganmu. Kalau lenganmu namanya guguk. Guguk kalau lengannya ke bawah kan? Kalau lagi duduk guguk. Atau kambing. Manusia, kamu sujud. Jadi tanganmu telapak saja, tangan ini nggak usah ditempelin. Begini. Ya begini. Bukan begini. Bukan ditempelin lengannya, telapaknya saja. Benar. Telapaknya saya yang tempelin tuh, kelihatan kemarin. Saat lengannya diturun glosor begitu. Kayak mau kemana gitu. Cuman Buya ngelihatnya waktu sholat, mau ngingetkan nggak mungkin. Setelah sholat Buya itu gampang lupa kesalahannya orang. Jadi, setelah habis sholat Buya lupa. Padahal mau ngingetkan tadi pas sholat, ini anak samping Buya sholatnya nggak bener nih. Setelah selesai sholat Buya lupa. Ingatnya di sini. Itu. Lah, tempat tangan itu diluruskan tempat pundakmu. Akan delosor tadi kalau telapaknya diletakkan di dekat kepala, kepanjangan, kejauhan, pasti akhirnya nempel. Jadi pasnya idealnya adalah di pundak. Pundakmu lurus dengan telapakmu. Nah, ini pundaknya. Nah, kalau lurus pundak pasti berdiri lengannya. Tapi kalau begini, terlalu jauh pasti jatuh ini. Ininya diluruskan dengan pundak ini. Telapakmu diuruskan dengan pundak. Wala tufrish dhira'aika 'alal ardi. Jangan kau, ini dengar yang suka melanggar. Jangan kau letakkan dua lenganmu ke bumi. Wa qul, dan bacalah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah Tuhanku, a'la maha tinggi. Talatan 3 kali, sab'an au ashron. Au sab'an au ashron. In kunta munfaridan. Yang tadi sab'an au ishrin. Nah. Sunnahnya kalau kamu jadi imam 3 saja, jangan lebih. Selebihnya sebanyak-banyak. Maksudnya banyak boleh. Banyak boleh karena termasuk sujud ada rukun panjang, dan boleh membaca tasbih tadi diperbanyak. Dengan catatan dia sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah kan dia harus memikirkan jamaahnya. Tumarfa' ra'saka minas sujud, kemudian angkat kepalamu dari sujud, mukabbiran dengan baca takbir, hatta ta'tadila jalisan, sampai duduk tegak. Setelah sujud langsung Allahu Akbar, duduk tegak. Baru satu sujud lagi, Allahu Akbar. Wajlis ala rijlika al-yusra, duduklah engkau di telapak kaki kirimu. Duduklah engkau di telapak kaki kirimu. Duduk di antara dua sujud, caranya adalah menjadikan telapak kaki kirimu untuk dudukmu. Allahu Akbar nih. Duduklah di kaki kirimu. Kalau seandainya begini tetap sah. Cuman tidak sesuai dengan petunjuk tadi. Ini adalah iqa'.
Tapi tetap yang nomor satu dianjurkan tadi, duduk di antara dua sujud begini. Boleh begini, bukan boleh. Sila pun juga boleh. Setelah sujud langsung sila. Karena tarabuk termasuk duduk dalam ibadah. Cuman yang sunnah dianjurkannya tadi adalah begini. Iftirash. Menjadikan telapak kita sebagai firas, sebagai tempat duduk kita. Kemudian ini tidak harus seperti ini kaki itu. Telapak ini kalau bisa, ini selagi bisa dihadapkan ke tempat sujud, jemari ini ke arah kiblat, jemari ini diarahkan ke kiblat. Makanya begini biasanya. Berusaha untuk menjadikan jemarinya menghadap ke kiblat. Kalau tidak bisa, karena umurmu sudah tua, kakinya sudah terlanjur tidak terbiasa, jangan dipaksain dong. Sampai bunyi kretek. Masuk rumah sakit. Nggak boleh. Jangan dipaksain ini. Cuma kalau kalian muda-muda begitu nggak bisa, ya nenek-nenek kamu, kakek-kakek. Diupayakan yang maksimal kamu lakukan sholat. Lakukan hal-hal yang sunnah. Jangan jadi anak sok, oh mentang-mentang boleh kayak tadi langsung sila. Ini orang anak sakit. Wah kata Buya, nggak apa-apa, langsung masjid sila. Wah dikasih rotan nanti sama ustadznya. Nggak begitu. Tidak semua yang boleh harus dilakukan. Ada adab tata krama. Bahkan kalau mencoba mengamalkan ilmu nggak pakai adab, wah jadi bahan tertawaan, kayaknya dianggap gila. Contoh, sholat itu kan wajibnya menutup aurat. Aurat di dalam sholat apa? Antara pusat dengan lutut. Tak taunya ada di masjid Taqwa sholat Jumat nanti imamnya adalah orang pakai kolor. Kira-kira gimana menurutmu? Ya dianggap orang gila. Kan susah, sah kan? Ada adab. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau mau kamu lakukan sholat, hendaknya kita pakai dandanan yang rapi, yang bagus. Wansib qadamaikal yumna, berdirikan telapak kirinya, telapak kanan, telapak kiri didudukin, telapak kanan diberdirikan tadi kayak tadi. Wada' yadaika ala fakhidaika wal asabi' mansyuratan. Telapak tanganmu di atas paha. Waktu sujud tadi, apa setelah sujud ya? Setelah sujud duduk di antara dua sujud kan begini. Ini belakang. Belakangnya begini. Ini diberdirikan, ini didudukin. Ini yang diusah sebisa mungkin jari ini adalah dibentuk begini ini supaya ada bagian menghadap ke kiblat. Adapun depannya nih. Telapak tanganmu di atas paha. Ininya terbuka. Ini terbuka. Kemudian lanjutkan. Dha' yadaika 'ala fakhidhaika wal asab' mansyuratan. Ini buka. Karena ini masih di antara dua sujud, semuanya kebuka begini. Bukan begini. Mau berantem. Bahkan dia lihat ada santri kalau mau berdiri pakai begini, Allahu Akbar. Tidak batal tapi aneh. Mentang-mentang dia tukang karate langsung duduk. Ada sama aja tukang karate, petinju juga tetap begini ya. Kemudian wa qur rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Dan bacalah Rabbi, ya Allah, ifirli, ampuni aku. Warhamni, dan berikan kasih sayang kepadaku. Warzuqni, karuniakan rezeki kepadaku ya Allah. Wajburni, ya Allah, tambal kesedihanku ya Allah. Wajburni, tambal kesedihanku, sedih karena apapun kesusahan jadi gembira. Wa'afini, berikan kesehatan kepadaku. Wa'fu anni, dan ampuni aku ya Allah. Rabbi firli warhamni wajburni fa'ni warzuqni wahdini, dan berikan petunjuk kepadaku ya Allah. Wa'afini, dan seterusnya. Thumma sujud sajatan thaniyatan, kemudian sujudlah sujud yang kedua. Insyaallah kita setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.